Si Cilop bukan nama yang asing bagi lembaga penegak hukum internasional. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh kriminal paling berpengaruh di abad ke-21. Namun, sebelum namanya muncul di berbagai laporan Interpol dan media dunia, kisahnya dimulai dengan latar yang sederhana. Si Cilop lahir pada tahun 1963 di Guangzhou, Tiongkok. Pada masa muda, ia hidup dalam lingkungan yang keras, di tengah masa transisi ekonomi dan sosial yang penuh ketidakpastian. Seperti banyak orang pada masa itu, ia mencari peluang di luar negeri. Saya kemudian pindah ke Kanada, dan di sanalah jejak awal keterlibatannya dalam dunia kriminal mulai terbentuk. Pada dekade 1980-an, Kanada menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan narkotika internasional. Berbagai kelompok dari Asia Timur termasuk triad asal Hong Kong mulai memperluas jaringan mereka. C diduga terlibat dengan organisasi Big Circle Boys, sebuah kelompok yang berakar dari bekas tentara Tiongkok dan terkenal karena operasi penyelundupan narkotika lintas negara. Di lingkungan inilah kemampuan bisnis dan koneksi internasional C berkembang. Ia bukan sekedar pelaku lapangan. C dikenal cerdas, strategis, dan mampu membangun hubungan dengan berbagai sindikat di Asia, Amerika, hingga Oseania. Ia memahami satu hal penting, perdagangan narkotika bukan hanya tentang distribusi, tetapi tentang kontrol jaringan, logistik, dan uang. Dari titik inilah, karir kriminal C mulai menanjak. Ia pelan-pelan berubah dari anggota jaringan menjadi pengendali sistem. Strateginya sederhana, tapi efektif. Ia beroperasi diam-diam, jauh dari sorotan publik, dan membangun struktur bisnis yang sangat rapi, menyerupai perusahaan global. Bertahun-tahun kemudian, ia akan dikenal sebagai otak di balik The Company atau Sam Gore Syndicate, salah satu organisasi penyelundup narkotika terbesar di dunia modern. Tapi sebelum mencapai puncak itu, perjalanan C penuh dengan strategi, pengkhianatan, dan operasi internasional yang sulit dilacak. Memasuki awal tahun 2000-an, C Cilop sudah dikenal di kalangan bawah tanah internasional sebagai sosok dengan koneksi kuat di Asia dan Amerika Utara. Namun puncak karirnya dimulai ketika ia membentuk sebuah jaringan besar yang dikenal sebagai The Company atau Sam Gore Syndicate. Organisasi ini bukan sekedar kelompok penyelundup, ia dirancang seperti korporasi multinasional. Di dalamnya ada divisi keuangan, logistik, distribusi, keamanan, hingga pencucian uang. Semua dijalankan dengan sistem tertutup dan disiplin tinggi. C berperan sebagai pimpinan tertinggi, pengendali arah bisnis sekaligus pengambil keputusan akhir. The Company menguasai jalur perdagangan narkotika di kawasan Asia Pasifik. Produksi utama adalah metamfetamin, terutama dalam bentuk kristal yang dikenal dengan nama ICE. Dari laboratorium rahasia di Myanmar bagian utara, jaringan ini memproduksi ton demi ton barang setiap tahunnya. Bahan baku diimpor dari berbagai negara, lalu disalurkan melalui Thailand, Laos, dan Kamboja, sebelum akhirnya menyebar ke Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, memperkirakan bahwa jaringan ini mengendalikan hingga 40% pasar metamfetamin di Asia Timur dan Tenggara. Nilai keuntungannya mencapai miliaran dolar per tahun, menjadikan The Company salah satu organisasi kriminal paling kaya di dunia. C jarang muncul di depan publik. Ia menggunakan berbagai identitas dan berpindah dari satu negara ke negara lain. Komunikasi dengan bawahannya dilakukan lewat sistem berlapis dan terenkripsi. Tidak ada catatan langsung yang menghubungkan dirinya dengan transaksi, namun setiap pengiriman besar, setiap pergerakan uang selalu bermuara pada satu pusat kendali, dirinya sendiri. Salah satu kekuatan utama The Company adalah kemampuannya untuk berkolaborasi dengan kelompok kriminal lain tanpa menimbulkan konflik. C dikenal sebagai negosiator ulung. Ia menjalin hubungan dengan kartel Meksiko untuk pertukaran jalur distribusi, serta dengan triad Hong Kong untuk pengamanan logistik. Bahkan di beberapa negara, The Company diyakini punya koneksi dengan pejabat dan aparat yang korup. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, organisasi yang dibangun secara senyap ini tumbuh menjadi imperium gelap dengan jangkauan internasional. Semua berjalan tanpa banyak perhatian publik. Nama C Cilop masih jarang muncul di berita, tapi di dunia perdagangan gelap, ia sudah menjadi legenda yang disegani dan ditakuti sekaligus. Organisasi ini bertahan bukan hanya karena kekerasan atau intimidasi, melainkan karena pendekatan bisnis yang rapi dan sistem keuangan yang kompleks. Mereka merancang alur perdagangan seperti perusahaan legal, produksi terpusat, jalur distribusi berlapis, dan unit khusus yang mengurus pengelolaan modal. Dalam praktiknya, produksi narkotika dipisahkan dari jaringan distribusi dan dari unit pencucian uang.
Laboratorium berada di lokasi terpencil dengan logistik yang terjadwal. Pengiriman barang dibagi ke dalam kiriman-kiriman kecil agar tidak mencolok. Sementara penyaluran keuntungan berlangsung lewat rantai perusahaan cangkang yang tercatat di berbagai yurisdiksi. Untuk memindahkan uang dalam jumlah besar, mereka memanfaatkan beberapa metode sekaligus. Transaksi tunai disamarkan melalui bisnis-bisnis retail atau ekspor-impor fiktif, sehingga arus dana terlihat seperti pemasukan usaha sah. Di samping itu, pola pemindahan melalui jaringan agen keagenan informal memungkinkan pemecahan pembayaran menjadi unit-unit kecil yang tidak memicu alarm perbankan. Teknologi juga dimaksimalkan. Komunikasi dienkripsi dan dioperasikan melalui saluran tertutup yang berganti-ganti. Perintah logistik dikirim lewat perantara yang hanya mengenal sebagian kecil struktur organisasi. Dan sistem akuntansi internal menggunakan dokumen yang dibuat sedemikian rupa agar bila tertangkap, bukti-bukti langsung tidak mengarah pada pimpinan. Kerjasama lintas organisasi menjadi kunci lain. Aliansi dengan kelompok kriminal regional dan akses ke kontak korup di sektor perbankan atau bea cukai memperlancar pengiriman dan menyulitkan penyelidikan. Di beberapa kasus, aset diasumsikan dimiliki oleh perusahaan asing, sehingga verifikasi kepemilikan memerlukan proses hukum internasional yang lama. Metode pencucian terus berevolusi, dari pembelian aset tetap seperti properti dan kendaraan mewah, hingga penyusunan kontrak konsultansi palsu dan penggunaan platform digital yang memfasilitasi transaksi antar negara. Upaya penegak hukum sering tertinggal karena jaringan ini cepat berpindah, mengubah metode, dan menutup celah setelah ada kebocoran intelijen. Akhirnya, kemampuan mengintegrasikan aspek komersial dan kriminal membuat struktur ini tahan guncangan. Membongkar salah satu cabang, hasilnya seringkali hanya mempengaruhi operasi lokal, sementara inti pengelolaan modal dan alur distribusi tetap berfungsi. Itulah yang menjadikan penindakan tunggal kurang efektif tanpa upaya intelijen dan kerjasama internasional yang komprehensif. Untuk memahami kekuatan jaringan yang dibangun oleh Tse Chilop, kita perlu melihat bagaimana operasinya berjalan di lapangan. The Company tidak hanya mengandalkan satu lokasi produksi atau satu jalur pengiriman. Mereka membangun sistem berlapis yang memanfaatkan kondisi geografis dan politik di Asia Tenggara. Wilayah segitiga emas yang meliputi Myanmar bagian utara, Thailand dan Laos menjadi pusat utama produksi metamfetamin. Daerah ini sejak lama sulit dikendalikan pemerintah dan dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil narkotika terbesar di dunia. The Company bekerja sama dengan kelompok bersenjata lokal yang menguasai wilayah tersebut. Mereka menyediakan perlindungan dan akses bahan baku, sementara jaringan C mengatur peralatan, bahan kimia, dan teknisi laboratorium. Setelah produksi selesai, distribusi dilakukan dengan rute yang berbeda-beda untuk menghindari deteksi. Jalur darat digunakan melalui Thailand dan Kamboja menuju pelabuhan di Vietnam. Sementara jalur laut melalui Malaysia, Filipina, dan Indonesia menjadi alternatif untuk pengiriman besar. Barang dikirim dalam kontainer yang disamarkan sebagai produk ekspor legal seperti makanan kering, bahan kimia industri, atau barang elektronik. Australia menjadi salah satu pasar utama karena tingginya harga jual di sana. Untuk setiap kilogram metamfetamin yang diproduksi di Myanmar, harga bisa meningkat hingga lebih dari 10 kali lipat saat tiba di Australia. Laba besar inilah yang membuat jaringan ini terus memperluas skala operasinya. The Company juga memanfaatkan negara-negara transit di Pasifik seperti Fiji dan Samoa sebagai titik singgah. Di lokasi-lokasi ini, pengawasan hukum tidak seketat di negara besar, sehingga lebih mudah untuk memindahkan barang dan uang secara bersamaan. Yang membuat sistem ini sulit dilacak adalah pembagian peran yang sangat rapi. Kurir di lapangan tidak tahu siapa pemasoknya. Pemasok tidak mengenal pembeli akhir. Semua komunikasi dilakukan melalui perantara yang berbeda-beda, dengan kode dan waktu pengiriman yang berubah-ubah. Jika satu jalur tertangkap, jalur lain tetap berfungsi tanpa gangguan. Keamanan internal dijaga ketat. Setiap anggota baru harus melalui tahap seleksi dan pengawasan. Di beberapa wilayah, The Company bahkan memiliki sistem pengamanan sendiri, lengkap dengan penjaga bersenjata dan jaringan informan yang memantau aktivitas polisi setempat. Selama bertahun-tahun, infrastruktur ini membuat aparat penegak hukum kewalahan. Penangkapan dan penggerebekan memang sering dilakukan, namun produksi tidak pernah benar-benar berhenti.
Setiap kali satu laboratorium ditutup, dua lainnya muncul di tempat berbeda. Dengan struktur sebesar ini, The Company di bawah kendali Tse Chilop bukan sekadar jaringan penyelundupan narkotika, melainkan sebuah sistem ekonomi gelap lintas negara, dengan rantai pasokan, pekerja, dan manajemen risiko seperti perusahaan global yang sah. Kekuatan Tse Chilop tidak hanya berasal dari uang dan jaringan narkotika yang ia kendalikan. Lebih dari itu, ia membangun sistem pengaruh yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku bisnis, aparat keamanan, hingga pejabat politik di sejumlah negara. Melalui keuntungan miliaran dolar dari perdagangan narkotika, Tse memiliki sumber daya besar untuk membeli perlindungan dan loyalitas. Di beberapa wilayah Asia Tenggara, aparat lokal dan pejabat pelabuhan diketahui menerima suap untuk membiarkan kiriman barangnya lolos. Dalam kasus tertentu, bisnis legal digunakan sebagai tameng untuk menyamarkan transaksi dan menciptakan kesan sah di mata publik. Beberapa perusahaan impor-ekspor, agen logistik, hingga rumah produksi bahan kimia di Tiongkok dan Taiwan diduga menjadi bagian dari sistem tersebut. Mereka berperan menyediakan bahan baku dan fasilitas transportasi tanpa mencantumkan keterlibatan langsung. Hubungan ini bersifat timbal balik. Perusahaan mendapat keuntungan, sementara jaringan Tse memperoleh perlindungan legal di permukaan. Selain memanfaatkan uang, Tse juga memahami pentingnya koneksi sosial. Ia menjaga hubungan dengan figur berpengaruh dari berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, mantan anggota kelompok triad, hingga individu dengan akses politik. Semua dirancang untuk satu tujuan, memastikan jaringannya tetap berjalan tanpa gangguan dari pemerintah. Pendekatan ini membuat The Company berfungsi seperti entitas yang kebal hukum. Selama lebih dari 1 dekade, aparat di banyak negara sulit mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menjeratnya secara langsung. Setiap transaksi besar disamarkan di balik lapisan dokumen dan perantara. Bahkan bila salah satu jalur operasi terungkap, nama Tse hampir tidak pernah muncul di berkas penyelidikan. Pengaruhnya juga menyentuh dunia keuangan internasional. Sebagian besar keuntungan disalurkan melalui sistem perbankan global dan investasi dalam aset legal seperti properti, perusahaan jasa, hingga proyek pariwisata. Dengan cara ini, uang haram berubah menjadi modal sah yang sulit ditelusuri asalnya. Bahkan lembaga-lembaga penegak hukum besar seperti Interpol, Australian Federal Police, AFP, dan United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, mengakui bahwa skala operasi dan koneksi yang dimiliki Tse Chilop sangat jarang ditemukan dalam sejarah modern. Ia bukan sekedar pemimpin geng, tetapi arsitek jaringan kriminal internasional yang beroperasi seperti perusahaan global dengan manajemen profesional. Pada puncaknya, kekuasaannya membentang dari laboratorium di Myanmar hingga ke pusat bisnis di Hong Kong dan Singapura. Ia mengatur rantai pasokan yang melibatkan puluhan negara tanpa perlu hadir di lokasi manapun. Semua dijalankan melalui sistem kendali jarak jauh dengan hierarki yang ketat dan loyalitas yang dibangun melalui uang, rasa takut, dan jaringan sosial. Namun di balik semua itu, tekanan dari komunitas internasional mulai meningkat. Operasi The Company yang kian masif memicu perhatian serius dari Badan Penegak Hukum Dunia. Perburuan terhadap Tse Chilop pun mulai direncanakan secara sistematis. Selama bertahun-tahun, nama Tse Chilop hampir tidak pernah terdengar di media. Ia menjaga profilnya tetap rendah, bergerak dengan hati-hati, dan menggunakan identitas berbeda setiap kali berpindah negara. Namun seiring dengan meningkatnya peredaran metamfetamin di Asia Pasifik, perhatian aparat internasional mulai tertuju pada satu pola. Banyak transaksi besar mengarah pada sumber yang sama. Pada tahun 2013, Badan Intelijen Narkotika di Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia mulai mengumpulkan data tentang jaringan perdagangan besar yang beroperasi dari Myanmar dan Kamboja. Mereka menemukan bahwa organisasi itu memiliki struktur keuangan yang rumit dan jalur logistik yang sangat efisien. Semua bukti mengarah ke satu nama yang selama ini jarang tersentuh hukum, Tse Chilop. Penelusuran ini kemudian menjadi operasi internasional bersandi Operation Kungur
dipimpin oleh Australian Federal Police atau AFP dengan dukungan Interpol dan lembaga keamanan dari belasan negara. Tujuannya, memetakan seluruh jaringan The Company dan mengidentifikasi posisi C sebagai pusat kendali. Aparat menemukan bahwa C sering berpindah-pindah antara Macau, Hong Kong, dan Taiwan, menggunakan dokumen perjalanan dari berbagai negara. Ia hidup mewah, namun berhati-hati, selalu menggunakan penjaga pribadi dan hanya berhubungan dengan lingkaran kecil orang kepercayaannya. Transaksi keuangannya dilakukan melalui perantara dan perusahaan fiktif untuk memutus rantai bukti. Selama bertahun-tahun, penyelidikan dilakukan secara rahasia. Data dikumpulkan dari pengiriman ilegal yang disita di Australia, Malaysia, dan Jepang. Pola distribusi, jalur komunikasi, hingga sumber bahan kimia, semuanya dianalisis untuk memastikan keterlibatan C. Aparat juga melacak aktivitas keuangan lintas negara, termasuk transfer mencurigakan melalui rekening perusahaan di Hong Kong dan Singapura. Pada tahun 2019, AFP akhirnya mengeluarkan laporan resmi yang menyebut C. Chilop sebagai pemimpin tertinggi sindikat Samgor, organisasi narkotika terbesar di Asia. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa nilai peredaran tahunan jaringan ini diperkirakan mencapai lebih dari 70 miliar dolar AS. Setelah laporan tersebut, status C berubah. Ia resmi menjadi buronan internasional dengan red notice dari Interpol. Sejak saat itu, aparat di berbagai negara mulai bekerja sama untuk melacak pergerakannya. Meski begitu, pengejaran ini tidak mudah. C memiliki jaringan perlindungan kuat di Asia Timur, dan setiap kali aparat mendekat, ia berpindah negara sebelum operasi dilakukan. Berkat strategi hidup yang disiplin dan penggunaan teknologi pengamanan, perburuannya berlangsung lama. Namun, seiring meningkatnya tekanan politik dan kerjasama antar negara, langkahnya mulai terdesak. Otoritas internasional yakin bahwa cepat atau lambat, persembunyiannya akan berakhir. Pada awal tahun 2021, setelah hampir satu dekade menjadi buronan internasional, pengejaran terhadap C. Chilop akhirnya mencapai titik akhir. Tanggal 22 Januari 2021, aparat keamanan Belanda menangkap seorang pria asal Tiongkok berusia 57 tahun di Bandara Schiphol, Amsterdam, saat ia bersiap menaiki pesawat menuju Kanada. Pria itu tidak lain adalah C. Chilop, pemimpin tertinggi organisasi narkotika terbesar di Asia. Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi panjang antara Australian Federal Police, AFP, Interpol, dan otoritas Belanda. Informasi posisi C diperoleh setelah pelacakan komunikasi digital dan pergerakan finansialnya terdeteksi oleh unit intelijen. Dalam operasi itu, aparat Belanda langsung menahannya tanpa perlawanan. C diketahui bepergian menggunakan paspor resmi tanpa menyadari bahwa namanya sudah tercatat dalam daftar Red Notice Interpol. Kabar penangkapannya segera menjadi berita besar di berbagai media internasional. Banyak pihak menyebut peristiwa ini sebagai penangkapan terbesar dalam sejarah kejahatan narkotika Asia. Pemerintah Australia secara terbuka memuji kerjasama antar negara yang berhasil mengakhiri salah satu operasi penyelundupan paling masif di dunia modern. Namun bagi para penyelidik, penangkapan C hanyalah awal dari proses yang panjang. Pemerintah Australia segera mengajukan permintaan ekstradisi dengan tuduhan bahwa C bertanggung jawab atas pengiriman ton demi ton metafetamin ke negara itu selama bertahun-tahun. Proses hukum di Belanda kemudian dimulai, melibatkan bukti-bukti yang dikumpulkan dari 20 negara berbeda. Sementara itu, berbagai analis menilai bahwa penangkapan C. Chilop menunjukkan perubahan besar dalam cara dunia menangani kejahatan terorganisir lintas negara. Operasi ini menjadi bukti bahwa jaringan kriminal sebesar apapun tidak bisa beroperasi selamanya tanpa terdeteksi. Meski demikian, sebagian pakar memperingatkan bahwa meski pemimpinnya telah tertangkap, struktur The Company belum sepenuhnya hancur. Operasi logistik dan keuangan yang dibangun selama puluhan tahun tetap bisa berjalan di bawah pimpinan pengganti. Beberapa wilayah Asia Tenggara bahkan melaporkan bahwa produksi metamfetamin tidak menunjukkan penurunan signifikan setelah penangkapan C. Di sisi lain, banyak yang melihat peristiwa ini sebagai simbol berakhirnya era seorang pengendali yang berhasil membangun jaringan global hanya dengan strategi, uang, dan ketakutan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayangan, nama C. Chilop akhirnya muncul ke permukaan, bukan sebagai legenda bawah tanah,
melainkan sebagai terdakwa dalam sistem hukum internasional.